Renungan pagi kita hari ini berjudul Kemenangan Melalui Kebaikan Kristus. Ayat intinya diambil dari 1 Korintus 15 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Mari kita dengarkan penjelasannya. Adalah dengan harga yang luar biasa, kita telah ditempatkan pada satu tempat yang sangat menguntungkan, sehingga kita dapat dibebaskan dari perbudakan dosa yang diakibatkan oleh kejatuhan Adam. Kita tidak pernah dapat mengerti nilai jiwa manusia sampai kita menyadari pengorbanan besar yang dibuat bagi penebusan jiwa di Kalvari. Dosa Adam di Eden telah menjerumuskan umat manusia dalam penderitaan yang tak ada harapan. Tetapi dalam pekerjaan keselamatan, suatu jalan telah disediakan bagi semua orang untuk meluputkan diri jika mereka mau memenuhi persyaratannya. Kesempatan kedua telah diberikan oleh pengorbanan Anak Allah. Ada satu peperangan yang harus kita hadapi, tetapi kita dapat tampil sebagai pemenang hanya melalui jasa-jasa darah Kristus. Allah melihat bahwa mustahil bagi kita untuk mengalahkan dan mendapatkan kemenangan dengan kekuatan kita sendiri. Umat manusia telah menjadi semakin lemah dari generasi ke generasi sejak kejatuhan, dan tanpa pertolongan Allah, kita tidak dapat melawan dosa tidak bertarak. Seharusnya kita bersyukur bahwa kita mempunyai seorang juru selamat dan bahwa ia rela menanggalkan jubah kerajaannya dan meninggalkan tahta kerajaan, lalu menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan dan menjadi seorang manusia yang menderita dan terbiasa dengan duka cita. Setelah baptisannya, ia dituntun oleh Roh ke padang gurun dan dicobai oleh si jahat. Kristus memulai pekerjaan penebusan dari mana kehancuran itu mulai. Dan pertempuran yang akan datang dalam dunia ini bergantung pada peperangan yang dihadapi oleh Raja kehidupan itu di padang gurun. Syukur kepada Allah karena ia tampil sebagai pemenang melewati keadaan yang sama di mana Adam jatuh dan menebus kegagalan Adam yang sangat disayangkan itu. Iblis meninggalkan medan pertempuran itu sebagai musuh yang kalah. Kemenangan itu adalah satu jaminan bagi kita bahwa melalui pertolongan ilahi kita dapat keluar sebagai pemenang demi diri kita, demi kepentingan kita dalam pertentangan dengan musuh itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, iblis merasa bahwa segala kekuasaan dari planet yang telah jatuh ini adalah miliknya. Tetapi ketika Kristus datang untuk mengukur kekuatan dengan raja kegelapan itu, iblis bertemu dengan pribadi yang sanggup melawan segala pencobaannya. Kata-kata Kristus adalah, penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Segenap surga sedang memperhatikan hasil pertentangan antara Kristus dan iblis. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan tampil lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita? Kemenangan abadi, halaman 279 dan 280. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar bagaimana memperoleh kemenangan dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diingatkan bahwa hanya melalui kebaikan Kristus kami boleh dapat menang melawan berbagai cobaan. Tolong kami hari ini Bapa. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu,
akan menyanggupkan kami untuk keluar sebagai pemenang melalui Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.